coaching yang pertama, coaching didefinisikan sebagai proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Hal tersebut disampaikan oleh Grant pada tahun 1999. Pada tahun 2023, Whitmore menyatakan bahwa coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Dan pengertian coaching yang ketiga menurut International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau yang dalam hal ini disebut dengan coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulus dan eksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Dalam melakukan proses coaching, seorang coach dapat melakukan alur percakapan tirta bersama dengan coachee. Berikut adalah alur percakapan tirta yang dapat kita gunakan saat kita melakukan proses coaching. Alur percakapan coaching tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk pengembangan diri dan membangun kemandirian. Melalui alur percakapan coaching tirta, seorang coach diharapkan dapat melakukan pendampingan baik kepada rekan sejawat maupun kepada muridnya. Dari segi bahasa, tirta memiliki arti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita mengibaratkan murid kita seperti air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Kris. Wah, bagaimana kabarnya Bu Kris? Alhamdulillah baik Bu Lina. Bu Lina sehat nggih? Alhamdulillah Bu Kris. Kita lama nggak ketemu ya Bu Kris ya. Ada apa Bu Kris? Lah yo kok hilang Bu Lina. Pencet Bu Lina, Bu Lina. Oh, pencet. Tenang saja Bu Kris, ini punya saya masih on, standing on. Nggih. Siap. Ya. Bu Lina, ini kita kan sudah lama nggak ketemu nih. Iya Bu Kris. Nih, saya ada sesuatu yang pingin tak curhatkan ke Bu Lina. Oke, siap Bu Kris. Saya selalu siap menerima curhatan. Iya Bu, kira-kira ada apa ini Bu Kris? Ini loh Bu Lina, kan semenjak kita ikut di program guru penggerak ini,
Ya, Nah, itu kok saya kesulitan membagi waktu saya ya, antara ya, mengajar, terus kemudian saya kebetulan punya tugas tambahan di sekolah, terus ya, kemudian saya apa, ikut PGP ini, dan saya juga sebagai ibu rumah tangga tentu saja juga harus membagi waktu dengan rumah, Bu Lina. Nah, ini iya kadang Bu Grace. saya kebingungan waktu mengajar, tiba-tiba kemudian ada tamu datang untuk mau sosialisasi gini. Nah, otomatis saya tiba-tiba meninggalkan siswa. Terus kemudian lagi besoknya ada surat, ini harus tugas kemana. Nah, otomatis saya meninggalkan siswa lagi. Terus Ya, kemudian ini ada tugas mau deadline, tapi tugas deadline itu untungnya saya menyelesaikan tugas itu sebelum deadline, Bu Lina. Tapi ya itu seperti yang pernah saya curhatkan ke Bu Lina, ya agak keteteran juga. Nah, itu ya, pasti nanti ngerjakannya di rumah. Nah, ketika ya, di rumah ada yang protes, seharian nggak ketemu, di rumah yang dihadapi laptop. Itu Bu Lina. iya Bu Kira-kira Grace. kiat-kiat apa ya yang bisa saya lakukan untuk bisa itu semua itu mengalir, supaya saya nggak merasa terbebani dalam di antara satu tugas itu, Bu Lina. Mungkin Bu Iya, Lina punya ini apa ya istilahnya pengalaman dalam membagi waktu, nah itu bisa saya dibantu untuk eh, dari pengalamannya Bu Lina itu mungkin saya bisa bisa saya jadikan referensi ya, oh Bu Lina bisa bagi waktu dengan cara ini, begitu Bu Lina. iya. Berarti tujuan Bu Grace hari ini kita uh, ketemu ini untuk sama-sama kita berbagi rasa ya Bu Grace untuk Iya Bu Lina, menyelesaikan permasalahan waktu gitu. Karena kan kita betul. sebenarnya sesama manusia itu kan waktunya dibagi sama ya Bu Grace ya, Nggih, 24 jam gitu. betul. Jadi nanti tujuannya kita saling sharing supaya bagaimana sih kita bisa memanage semua urusan dan itu bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada satu hal yang terlewatkan. Jadi Betul. antara tugas kita di guru penggerak, kemudian tugas utama kita di sekolah sebagai guru dan Iya, tugas kita di rumah sebagai ibu rumah tangga tetap berjalan. Nah, mungkin betul. Bu Grace sudah memiliki skala prioritas. Bu Grace kira-kira yang mana yang harus didahulukan dari 3 tugas ini, Bu Grace mungkin? Nah, kalau skala prioritas itu kan kita sebagai guru nggih, Bu Lina. Nah, Ya, guru itu tugas utamanya adalah mengajar. ya, Setelah dari rumah pamitan ke suami itu kita ke sekolah pamitnya mengajar. Terus kemudian ketemu anak-anak ya yang saya dulu kan ya mengajar ke ya, anak-anak gitu. Itu prioritas saya itu, Bu Lina. Terus tugas tambahan, terkadang itu eh, anak-anak bukan saya, misalkan saya ada tugas tambahan, ini anak-anak saya beri tugas itu kalau terpaksa sekali, misalkan saya ada tugas tambahan, ada tugas ke mana ya, keluar kota atau ke sekolah lain, misalkan ada BIMTEK atau ada sosialisasi apa. Nah, itu saya beri tugas ke anak-anak. Nah, itu supaya anak-anak enggak ketinggalan pelajaran. Saya pun memberi tugasnya juga anak-anak apa ya, enggak asal-asalan dalam hal sesuai dengan materinya, mereka mengikuti dengan materinya mereka yang di hari saya tinggalkan itu. Nah, itu. Terus kemudian, nah itu biasanya kalau saya keluar tugas itu bisa sehari, ada bisa setengah hari. Nah, itu nanti masih malam nyampe rumah, yang saya kerjakan adalah tugas di guru penggerak guru ini. penggerak, ya, Itu uh, otomatis keluarga ini lagi di nomor sekian lagi. ya. Itu. Jadi ini sudah ini ya, sudah mau due date, jadi ini harus dikerjakan dulu. Nah itu kadang seperti itu. Kadang di sela-sela
di sela-sela mengajar pun kan ada, misalkan kita jam sekian, nah itu nanti ada kosong, nah itu selingannya mengerjakan tugas ini. Jadi prioritasnya tetap mengajar, terus yang lainnya di nomor 2, 3 dan seterusnya. Ya, karena kan ya gini ya Bu Kris ya, mungkin kita kalau waktu luang kan memang bisa kita gunakan untuk mengerjakan di guru penggerak ini ya Bu Kris. Kan kita di guru penggerak juga tersedia 2 ini ya, ya bisa diakses juga lewat HP, lewat laptop. Jadi mungkin Bu Kris sambil rebahan cantik gitu buka HP, kita sambil belajar kayaknya bisa ya Bu Kris. Cantik itu yang seperti apa ya Bu Lina? Tolong. Rebahan cantik tuh, nah tidur kayak Cinderella tuh Bu Kris. Oh iya, siap. Sambil belajar gini kan bisa, jadi kita nggak harus buka laptop terus kan Bu Kris. Iya, siap. Nah, jadi terus berarti sambil ngobrol sama oh ini. Nah, gitu guys, bisa guys Bu Lina ya. Iya. Nah, siap. tadi Bu Kris kan sudah membuat skala prioritas nih. Iya. Kira-kira kalau dari skala prioritas itu yang Bu Kris terapkan tadi, yang pertama kan harus mengutamakan tugas mengajar. Kira-kira kalau saya membuat skala prioritas dari 1 sampai 7, Bu Kris, 1 sampai 10 nih Bu Kris, Bu Kris kira-kira sudah berada di angka berapa? Sementara ini menurut saya tuh masih di 7 Bu Lina. Dari 1 sampai 10 tuh saya di 7. Pernah saya berusaha untuk meningkatkan itu, tapi tiba-tiba ada hal yang tidak bisa saya penuhi, lah akhirnya turun lagi. Terus saya sudah berusaha untuk prioritasnya 1, 2, 3. Ternyata dari situ kok saya belum bisa ya fix di 8 apa 9 gitu. Masih belum konsisten gitu ya Bu Kris ya. Konsisten ya. Nah, itu saya masih di angka 7 sepertinya Bu Lina. Ya, tapi Bu Kris punya ini ya Bu Kris ya, apa kemungkinan yang mungkin nanti bisa diambil gitu loh, kalau saya nanti harus memprioritaskan mengajar sementara tugas tambahan saya di Waka Kurikulum dan di keluarga juga tetap terlaksana. Nah, kira-kira Bu Kris sudah memikirkan belum sih solusinya kira-kira supaya ketiga tugas utama saya ini tetap terlaksana tuh, kira-kira di pemikirannya Bu Kris tuh apa yang harus Bu Kris lakukan? Iya. Untuk prioritas tadi itu solusinya ya, kalau kan kita di guru penggerak itu kan kebetulan Senin sampai Jumat nih, seperti Senin, Selasa, kadang Selasa, Rabu. Kalau enggak gitu Kamis. Kemudian yang elaborasinya Selasa. Terus enggak ada, atau mungkin kalau mulai dari diri kan kadang Jumat. Nah, di situ nanti Jumat bisa nyicil-nyicil sedikit. Nah, itu kebetulan kalau suami saya kan bekerja dari Senin sampai Jumat. Kadang pulang malam, kadang juga keluar kota juga. Nah, kita pakai quality time-nya itu yang di Sabtu Minggunya itu Bu Lina, itu saya Sabtu Minggu itu sudah buat kesepakatan saya nutup laptop sama-sama tugas. Jadi itu Sabtu Minggu pokoknya waktu untuk keluarga begitu. Iya, berarti Bu Kris juga sudah memanage waktu ya Bu Kris ya, menyeimbangkan antara kewajiban, kemudian kebutuhan akan rekreasi juga, kebutuhan akan kesenangan juga ya Bu Kris. Tujuannya supaya kita tetap menjaga kewarasan di tengah banyaknya tugas yang ya Allah masih banyak sekali harus kita kerjakan ya Bu Kris ya. Nah, jadi Bu Kris sudah berkomitmen untuk mengerjakan tugas EGB dari Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu untuk quality time. Nah, kira-kira Bu Kris, menurut Bu Kris tuh siapa sih yang bisa membantu Bu Kris untuk menjaga komitmen yang Bu Kris buat itu tadi, supaya Bu Kris nanti bisa menaikkan dari level 7 bahkan sampai ke 10 atau ke 8 gitu Bu Kris. Kalau saya di sekolah untuk tugas-tugas saya itu yang nanti bisa untuk saya berkomitmen atau bertanggung jawab dari rencana yang sudah saya buat, ya saya harus yang bisa membantu saya itu adalah kepala sekolah saya tentunya dan rekan sejawat. Nah, itu nanti saya bisa membagi waktu kalau misalkan ada tugas tambahan apa, nah itu di situ mereka lah nanti yang akan menjadi apa ya istilahnya
apa itu istilahnya, patokan atau yang saya jadikan untuk, Pak kepala sekolah saya nanti kalau misalkan saya ada ini, saya minta waktunya, saya minta ininya, izinnya atau apa. Nah, seperti Iya. itu. Nah, kalau di rumah ya saya bersama dengan suami yang mendukung saya, termasuk mengikuti guru penggerak ini pun saya dulu waktu mendaftar juga izin suami dan malah diperbolehkan. Nah, kalau sudah ada seperti ini ya berarti konsekuensinya saya dengan tugas yang banyak ya harus bisa memaklumi. Nah, seperti itu Bu Lina. Iya, Bu Kris, berarti Bu Kris tadi sudah siap ya Bu Kris dengan segala konsekuensinya dengan mengikuti guru penggerak, kemudian Iya, juga di tugas tambahan dan betul, tugas dengan sebagai ibu rumah tangga. betul Bu Lina. Berarti dari sesi yang sudah kita lakukan singkat ini, Bu Kris, kira-kira Bu Kris sudah siap nanti untuk melaksanakan komitmen yang tadi Bu Kris buat Senin sampai Jumat kita Iya, CGP, Sabtu sampai Minggu untuk quality minggunya time. quality Kebetulan time kemarin Bu Kris quality time-nya saya lihat story-nya di mana, Bun? di Kalenan, sawahan itu Bu Lina. Di Dekat sawahan. rumah Bu Kayaknya Lina, tinggal melangkah sedikit sudah nyampe itu. lah iya, sampai mualem ya Bu Kris ya. Iya. Oh, Nah, iya jadi Bu Lina, nanti rencana saya seperti itu. Semoga eh, dari yang saya sampaikan tadi sudah alhamdulillah sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Lina untuk saya membuat prioritas dan juga ya, untuk siapa yang membantu saya dalam hal untuk menjaga komitmen saya itu Bu Lina. ya, Bu Kris sudah merasa lega ya Bu Kris ya? Alhamdulillah sudah plong Alhamdulillah. ini, jadi untuk Ya, melaksanakan rencana aksi ini. ya, siap ya Bu Kris ya. Kita soalnya memang di guru penggerak ini kan tugasnya banyak tapi juga tetap mengutamakan tugas utama mengajar. Ya, siap, siap Ya, sekali. Karena oke. memang sebagai guru kita tugas utamanya adalah mengajar dan yang lainnya itu adalah sebagai tugas tambahannya. Betul, betul, Ya. betul Bu Kris, betul. Iya Bu Lina, terima kasih sekali atas kucingnya hari Ya, ini. Kita sharing-sharingnya hari sama-sama, ini. Ya. sama-sama Bu Kris. Saya juga Terus terima di kasih. waktu selanjutnya, Bu Lina, gitu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.